Perkenalkan, nama saya Girin selaku ketua kelompok 6. Saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 6. Pada kelompok 6 terdapat Girin, Axel, Tasya, dan Felix. Kami dari sekolah SMP Regina Pacis Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok IL1 yang bertema merebaknya virus COVID-19 dan menjelaskan tentang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Pemahaman tentang kesehatan telah bergeser seiring dengan waktu. Berkembangnya teknologi kesehatan berbasis digital telah memungkinkan setiap orang untuk mempelajari dan menilai diri mereka sendiri dan berpartisipasi aktif dalam gerakan promosi kesehatan. Berbagai faktor sosial berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, seperti perilaku individu, kondisi sosial, genetik, dan biologi, perawatan kesehatan, dan lingkungan fisik. Ciri-ciri sehat adalah memiliki berat badan yang ideal, memiliki pola tidur yang teratur, tidak mudah stres, rambut dan kuku yang sehat, kondisi jiwa yang stabil, dan kulit yang segar. Apa yang dimaksud dengan sejahtera? Pengertian dan ciri-ciri sejahtera. Pengertian sejahtera. Dalam istilah umum, sejahtera menunjukkan keadaan yang baik, kondisi manusia, mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan nyaman. Sehat yang harus diketahui. Ciri-ciri sejahtera. Organisasi formal, pendanaan, menunjukkan kebutuhan manusia, profesionalisme, kebijakan perangkat hukum dan perundang-undangan, peran serta masyarakat, data dan informasi sejahtera. Permasalahan yang kami lihat di dalam masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan dalam masyarakat setelah 76 tahun Indonesia merdeka adalah: menurut pengertian kesehatan yang memiliki arti kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, yang karena itu masyarakat Indonesia lebih sejahtera setelah 76 tahun Indonesia merdeka. Dan sampai datangnya virus corona, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia menurun, seperti kesejahteraan fisik dan mental menurun akibat terlalu sering memikirkan penyebaran virus corona, sampai kesejahteraan sosial yang menurun akibat berkurangnya aktivitas sosial di luar rumah karena adanya ketentuan yang berlaku untuk menjaga kesehatan, yaitu tidak boleh keluar rumah. Mapel pertama adalah IPA, penanggung jawab adalah Girin. Virus COVID-19 pertama kali terdeteksi di pasar pangan laut di kota Wuhan, Cina, akhir Desember 2019. 2 minggu kemudian, virus menginfeksi ratusan orang di berbagai kota di Cina, dan 4 orangnya diantaranya meninggal. Khawatir akhirnya terjadi. Virus pemicu pneumonia atau radang paru ini melintas batas negara hingga Jepang, Korea Selatan, dan Thailand. Setelah awalnya diduga menular dari hewan ke manusia Senin tanggal 20 bulan 1 2020. Virus ini dipastikan menular antar manusia dalam waktu sekitar 4 bulan. Amerika Serikat, Brasil, Rusia, Spanyol, Inggris, Italia, dan Perancis pun menjadi negara-negara dengan kasus tertinggi. Penyebaran virus ini seperti influenza dan pilek. Virus COVID-19 menyebar melalui tetesan droplets ketika seorang batuk dan bersin. Tetesan mendarat di permukaan benda dan menempel di tangan orang lain, kemudian menyebar lebih jauh. Orang yang tangannya telah tertempel virus berpotensi terinfeksi melalui kebiasaan menyentuh mulut, hidung, atau mata mereka. Virus pun dengan mudah masuk ke saluran pernafasan. Untuk itulah
perlunya sering mencuci tangan dan menjaga jarak fisik minimal 2 meter agar dapat memperkecil kemungkinan penularan. Kita harus menjaga kesehatan kita agar terhindar dari virus COVID-19. Merebaknya virus corona berdampak besar, tidak hanya dalam bidang kesehatan, tetapi juga berdampak pada perekonomian, termasuk pada kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan proses pembelian barang atau jasa. Aktivitas masyarakat menjadi lebih terbatas, bahkan aktivitas berbelanja juga banyak dilakukan dari rumah, melalui belanja online. Peluang ini tidak disia-siakan oleh perusahaan e-commerce atau biasa disebut oleh online shop. Online shop yang menjual produk kebutuhan pokok, makanan, obat-obatan, sampai online shop yang menjual produk fashion, elektronik, dan lain-lain, berlomba-lomba menawarkan berbagai kemudahan dan berbagai promosi menarik pada konsumen, seperti diskon, cashback, dan bonus pembelian. Namun di sisi lain, berbagai promosi menarik yang ditawarkan dapat membuat kita selaku konsumen menjadi gelap mata, sehingga menjadi konsumtif, belanja berlebihan di luar batas kebutuhan. Godaan konsumtif semakin besar karena di rumah kita memiliki banyak waktu untuk membuka-buka situs belanja online, yang membuat kita makin terpapar dengan berbagai program yang ditawarkan. Namun sebagai konsumen, tentunya kita harus lebih bijaksana agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif. Jangan sampai ketika suatu saat virus corona mereda, muncullah virus baru yang bernama virus konsumtif. Jangan sampai kesejahteraan masyarakat Indonesia berkurang akibat perilaku konsumtif. Menurutnya, edukasi sangat diperlukan untuk mengubah persepsi warga masyarakat untuk bisa mematuhi protokol kesehatan. Meyakinkan bahwa menggunakan masker dan selalu cuci tangan untuk melindungi mereka dari paparan dan berisiko tertular sangatlah penting. Kita harus meyakinkan diri kita bahwa apa iya pakai masker dan cuci tangan bisa membuat saya terlindungi. Kalau sudah takdir bagaimana? Lalu soal persepsi berat mematuhi protokol kesehatan, misal pakai masker pengap, cuci tangan dengan kulit kering, katanya. Soal munculnya beragam sanksi sosial, tidur di peti mati, atau membangun peti mati di area publik, menurutnya sebagai bentuk edukasi ekstrim karena sulitnya mengubah perilaku untuk mengajak warga mengikuti protokol kesehatan. Namun demikian, menurutnya sanksi harus memiliki efek jera, tapi juga harus diimbangi dengan fasilitas yang mendukung. Yang namanya sanksi memang seharusnya memiliki efek jera, namun sanksi memang harus diimbangi dengan fasilitas, katanya. Soal masih banyaknya warga yang melanggar protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah, menurutnya sebagai bentuk kondisi keputusasaan terhadap kondisi karena dampak yang ditimbulkan yang begitu besar bagi kehidupan mereka. Bisa juga karena putus asa dengan kondisi, memang yang harus kita perhatikan adalah memastikan agar semua orang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pandemi COVID-19 telah mewabah di seluruh dunia termasuk Indonesia yang saat ini berdampak serius pada semua aspek dan harus segera ditangani. Dan dalam menghadapi pandemi COVID-19, masyarakat sebagai bagian dari warga negara berkewajiban menjadi individu yang berkarakter disiplin. Efektivitas pemerintahan yang berpadu kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah serta kesadaran pada masyarakat untuk membutuhkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yaitu menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah dan tidak berpergian dan menghindari kerumunan. Solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani permasalahan tersebut adalah pemerintah mengeluarkan berbagai aturan dan protokol kesehatan seperti cuci tangan, penggunaan masker, jaga jarak, dan PSBB di berbagai wilayah, dan penerapan tatanan normal baru.
Kami sangat setuju sebagai generasi muda berjuang dan berdoa agar pandemi COVID-19 ini dapat hilang. Dengan berjuang dengan menerapkan protokol kesehatan, tetap di rumah saja, dan mengikuti vaksinasi yang sudah disediakan oleh pemerintah atau sekolah, dan sebagainya. Hal-hal itu dapat membantu mengurangi penyebaran virus corona dan membantu memusnahkannya. Kita juga sebagai generasi muda juga wajib berdoa semoga virus corona ini segera hilang dan kita semua dapat beraktivitas seperti dahulu lagi dengan baik dan lancar. Kesehatan memang harus dijaga demi kesejahteraan masyarakat, terutama di masa pandemi ini kita wajib mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dengan menjalankan protokol kesehatan, kita tidak akan mudah diserang oleh virus COVID-19 dan juga tidak akan menulari orang lain. Sebagai bentuk generasi muda, kita harus menaati peraturan pemerintah yang ada, terutama lagi masa pandemi ini kita harus menerapi protokol kesehatan dengan cara menerapkan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Kita sebagai generasi muda harus tetap menjaga kesehatan dan kesejahteraan hidup kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dadah.